udah. Mau apa lagi nih? Ya silakan. Gimana? Ada yang mau disampaikan? Atau mau diganti? Mau ganti Tuhan? Udah gantung aja, Atau lempar juga nggak. Lempar aja nggak apa-apa juga. nah inilah kalian kan? Tuhan saja kalian suruh lempar. Inilah kalian. Saya. Tuhan saja kalian siksa begitu. Bagaimana nanti kalau saya datang? Mau apa kalian bikin saya nih? Yesus itu firman Allah, perkataan Allah, bukan congor kiko yang menjadi rupa manusia. Yang turun ke dunia, tujuannya apa? Dalam konsep keimanan kami, menyelamatkan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Kenapa sih harus lewat Yesus? Karena Tuhan tidak pernah turun ke dunia. Dunia ini bagaikan injakan kakinya buat dia. Karena sudah dosa. Oke. Tadi Kiko mengatakan bahwa Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia, yang turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia karena Tuhan tidak bisa turun ke dunia, betul? Bukan nggak bisa. Dia sendiri yang bernarasi, dia sendiri yang lupa narasinya. Karena bagi Tuhan dunia ini sudah sangat kotor baginya, bukan nggak bisa turun. Kasih nih. Ya, sudah. Coba atur narasinya ulang baik-baik dulu. Soalnya kalau Bang Kiko ini kalau berbicara itu bunyi-bunyian dulu keluar baru akal berpikir dari belakang. Coba atur ulang baik-baik. Atur ulang baik-baik. Silakan. Bunyi-bunyian lagi, ampun dah. Itulah saking terlalu menyepelekan saya begitu tuh bunyi-bunyian jadinya. Yesus itu. Nah, Yesus itu terus. Saya dengar. Abang teruslah juga. Tidak. Iya terus Yesus itu saya dengar terus. Jangan masuk ke ayat dulu. Bagaimana kabar hari ini? Berak semua ya, tanya dibahas-bahas, belum tanya kabar, belum tanya apa. Di mana Kak? Alhamdulillah kabar sehat. Sehat. Ini di mana Di posisi? Gorontalo sudah bertemu sama ibu semalam. Terlagi kita perang apa? Perang nggak sebanding. Kau curang tadi malam, gua lempar lama-lama nanti Jakarta gua sunat 2 kali. Apa curang? Curang udahlah, nggak semua dia ngomongin di sini. Nikmatilah dunia itu, nikmatilah. Ini masih udah di mana sekarang? Di Manado? Di Gorontalo. Di kampungnya ibu. Kampung ibu di Gorontalo. Bagaimana kabar ibu? Udah berapa usia ibu? Sudah 70 lebih. Oh, 70 berapa? Pokoknya 70 pasti lebih tua dari Yesus lah. Oh, 70. oh dikit-dikit gitu. Ah. Bentar, saya senang nanya-nanya orang tua karena saya manusia yang enggak. Ibu, anak bunda ada berapa sih? Tahu balas budi sama orang tua begitu. Anak bunda berapa semua? Ibunda berapa anak semua? Kalau kami 10. Ibu saya itu nikah 2 kali. Yang pertama sama suaminya meninggal, nikah ulang kedua sama bapak saya, anak cuma saya sendiri. Oh, Gitu. kok bisa sama kita ya? Alhamdulillah, ada dulu bro, alhamdulillah, enggak sama. Mana ada sama? Bagiku Tuhannya Yesus, saya Tuhannya Allah, sama dari mana? Ya udah saya robah, saya menyesal. Jadi kau punya utang sama. Enak-enak saja bilang sama. Pakai bawa-bawa tiap hari di pasar ketemu Pak Haji, Pak Ustadz, Bu Haji, Bu Haja, aduh ampun dah. Oh, setiap hari di pasar ketemu mereka. Tiap hari. Dari daerah, dari Gorontalo, dari Makassar, dari Papua, dari seluruh dah. Tapi Bang Kiko tidak kasih sembako kan? Demi Tuhan yang ada, nggak boleh seperti itu. Iya. Nggak ada. Lihat muka saya, tidak ada demikian.
Itu Ya. hak setiap orang untuk menentukan dirinya. Ya Allah, benar ya Allah, benar ya Allah. Benar sekali, betul. Apa yang Bang Kiko sampaikan itu benar sekali. Nggak Ini boleh. mungkin Bang Kiko sampaikan dalam keadaan sadar ini ya. Dari kemarin-kemarin tidak sadar. Coba ulang. Demi Tuhan yang saya sembah, jangankan memberi, dalam pemikiran pun nggak ada itu. Karena apa? Sejatinya kepercayaan setiap orang, setiap kepercayaan atau agama yang dianut seseorang, sejatinya hak mutlak bagi dirinya. Bahkan satu keluarga pun ada yang berbeda. Tidak boleh kita mengintervensinya, nggak bisa. Dia apa itu? Suruh tetap layar. Oh, Silakan. kan ada sekarang alat pakai mesin, Bang. Apa yang Bang Kiko bicara tadi? Demi Tuhan. Kalau berbicara pakai nama Tuhan, demi Tuhan. Itu memang pembicaranya itu tidak bisa diragukan lagi. Betul sekali itu. Apa yang dia katakan demi Tuhan. Tapi masalahnya kalau ada orang yang punya agama bunuh Tuhan, nah itu diragukan sekali itu. Kan? Masalah begini, kalian berbicara demi Tuhan, tetapi Tuhan itu kalian bunuh. Ingat, ada dua versi yang melakukan hal itu. Yang tidak menerima ajaran Yesus. Dua, yang menerima atau yang tidak menerima. Pisahkan. Rabi-rabi, orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat merasa terganggu dengan kehadiran Yesus menurut ajarannya, sehingga dimetongkanlah dia. Tidak. Kenapa Tidak. kalau ngomong sama saya dia pencet-pencet WA, pencet-pencet apa gitu ya? Mendingan saya udah turunin aja, lemparin aja dah. Pencet WA bagaimana? Anda bernarasi tadi, tapi narasi Anda tidak bisa Anda tanggung jawabkan. Kenapa enggak? Anda, oke dengar. Anda kan, dengar. abang menyampaikan. Orang-orang Yahudi itu mereka menolak Yesus karena mereka tidak percaya Yesus itu adalah seorang Mesias. Karena Yesus Ya. itu, dengar dulu. Karena mereka beranggapan bahwa Yesus itu lahir dari seorang perempuan yang berzina. Benar kan? Karena tanpa ayah. Ya, mereka menolak Yesus. Nah, nggak terima berzina, enak aja berzina. Bang Loding aja udah hafal ayatnya tapi bilang berzina. Nggak boleh loh. Anggapan orang Yahudi seperti itu, Dongo. Makanya baca tuh Bibel kau itu. Makanya Dongo bilang anggapan orang Yahudi. Robe Bibel kau itu kalau kau dibilang Bilang anggapan orang Yahudi, Dongo. anggapan orang Yahudi mengatakan Ya. bahwa Maria itu berzina, makanya mereka menolak Oh, Mesias anggapan itu. orang. Iya. Nah, ketika Yahudi itu hanya sebatas menolak, datang orang Kristen mengambil dia, terus bunuh, bilang penebusan dosa. Ini kan nah. Coba kutanya sama Anda Bang Kiko ya, kutanya sama Anda simpel. Ketika Anda diberikan kesempatan untuk hadir di tengah-tengah penyaliban Yesus, apa yang Anda lakukan? Bantu untuk menyalibkan atau bantu untuk menyelamatkan Yesus atau diam-diam saja? Macet. Gitu. Kalau kamu diberikan kesempatan untuk hadir di penyaliban Yesus, apa yang kamu lakukan? Tindakan apa yang kamu lakukan? A. Membantu agar Yesus cepat-cepat disalib. B. Membantu agar Yesus itu tidak jadi disalib. C. Diam-diam saja. Seperti orang pelangap-pelongo. Begitu. Kalau saya jawab pasti salah. Ya memang dari awal Tuhan sudah salah. Coba. Jadi teman-teman, kalau saya jawab pasti salah. Saya katakan pasti salah. Nggak ada yang benar. Pasti salah. Dari cara bernapasnya saja sudah salah. Tapi kita mau dengar jawaban yang salah itu agar kita luruskan. Silakan dijawab. Mana hakmu lurusin keyakinan saya? Kecuali kita satu iman. Loh, Saya tidak ada hak untuk meluruskan keyakinan Anda. Saya cuma ada hak untuk memberitahukan bahwa keyakinan Anda itu sangat bertolak belakang dengan Bibel yang Anda imani. Selesai. sebatas memberitahukan. Sebatas memberitahu. Coba.
Apa? Coba kamu jawab itu. Seandainya kamu diberikan kesempatan di tengah-tengah penyaliban Yesus, apa yang kamu lakukan? A. Membantu Yesus untuk cepat disalib. B. Membantu agar Yesus tidak disalib. C. Pelangap-pelongo. Coba. Saya tidak setuju. Itu udah tertawa. Ketika kan, karena saya tidak pada hak ranah itu, tidak ada pada saat itu. Iya, seandainya kamu diberikan kesempatan berada di saat itu, apa yang kamu lakukan? Kalau saya menyelamatkan Yesus. Saya pukul itu semua tentara-tentara Romawi itu. Google kamu, Kalau Bang kamu, Loding disalib, Bang Loding disalibkan. ya enggak masalah. Setidaknya saya sudah berjuang untuk membela utusan Tuhan yang sangat mulia, agar tidak bisa saya sudah berusaha payah walaupun dengan kekuatan saya tidak mampu menghentikan itu, tetapi setidaknya Allah itu tahu saya di posisi yang mana. Itu sudah nubuatan Bang Loding, harus Nah, terjadi. inilah Kan salah kalian. lagi. Ya. Gak dijawab salah, dijawab pun salah. Memang Memang sudah serba salah. salah. Memang Padahal salah. Dengar. Kenapa saya mengatakan salah? Karena Anda mengatakan itu nubuatan tidak ada. Kamu cari dari Kejadian sampai Wahyuni, tidak ada itu nubuatan. Mana ada Tuhan memberikan nubuatan tentang pembunuhan anaknya yang telah dikasihi, sementara Tuhan menurunkan perintah jangan membunuh. Ngadi-ngadi Anda ini. Bicara kok tidak pakai dalil. Dah, jangan tes-tes dalil masalah mata saya gara-gara begini kelemahan. Jangan begitu. Bang Loding paling tahu isi ayat. Cuma longor tuh doang. Maaf, jangan marah ke Gimana? saya. Sekarang Dengar Anda dulu. mengatakan bahwa Adakah tertulis di kitab Yesaya? Adakah tertulis bahwa akan datang seorang Mesias penyelamat itu yang disebut Immanuel? Siapa maksudnya Immanuel? Siapa? Bang Loding? Enak aja lo. Sudah. Ya. Oke, kenapa ya Yesus ini menyembuhkan mata orang buta, kok ini umat-umatnya matanya rabun semua? Kenapa itu? Itu yang pertama. Dan yang kedua, Anda itu harus pergunakan Anda punya akal, ya. Ingat, dengar dulu, ingat. Ya, senjata yang paling tertinggi yang ada dalam diri kita itu adalah akal. Pergunakan akal. Kalau Anda mengatakan bahwa dengan kematian Yesus di kayu salib adalah penebusan dosa bagi manusia, berarti satu poin, iblislah yang menjadi bapakmu. Yohanes 8:44. Iblislah yang menjadi bapakmu karena kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu, yaitu membunuh manusia. Sabar dulu, tahan dulu Bang Kiko. Ya, tahan dulu. Oke, tahan dulu. Anda punya ego yang longor itu, tahan. Ketika Anda mengatakan bahwa itu sudah ada nubuatan, bagaimana bisa nubuatan itu datang daripada Allah Bapa sementara Allah Bapa menurunkan perintah jangan membunuh. Tetapi Allah Bapa membuat nubuatan skenario agar anaknya ini dibunuh. Logikanya di mana? Dia menurunkan perintah jangan membunuh, tetapi di balik pembunuhan Yesus adalah rencana Allah Bapa, sudah dinubuatan. Coba bagaimana itu? Coba. Ya, yang membunuh yang percaya ajaran Yesus ya, apa yang tidak percaya? Ini kadang-kadang ya. Kau ini bagaimana ya? Kan Abang bilang, Bang Loding bilang, dilarang membunuh. Oke, sepakat dulu ya. Sepakat dulu. Terus? Ya, biar senyawa nih pemikirannya nih. Ya. Jangan membunuh, benar ada. Senyawa yang bukan setuhan ya. Silakan. Senyawa kita pemikiran, oke. Hukum Taurat yang nomor 7 kalau nggak salah, nama apa 7 antara itulah. Baru terjadilah pembunuhan itu. Yang membunuh yang menerima ajaran Yesus apa yang tidak menerima? Kan yang tidak menerima. Iya, silakan. Silakan yang membunuh kan yang tidak menerima ajaran Yesus tersebut. Masuk kepada. Silakan jelaskan, orang dengar. Kau ini juga bicara cuma setengah-setengah, pantas pemikiran Tuhannya pun setengah-setengah. Lanjut terus saya dengar. Jadi menjawab tadi ada kitab kitab Taurat yang mengatakan tuh nomor 7 ya, dilarang membunuh.
Itu sepakat dulu bahwa dilarang dalam kitab yang dibawa Musa, dilarang membunuh benar. Tapi pembunuhan itu yang melakukan siapa? Pihak yang menerima ajaran Yesus atau yang menolak? Diingat di situ. Yang membunuh kan yang menolak firman, yang menolak ajaran itu. Baru tersandingkanlah ke dilarang membunuh. Ada kitab kita yang diterima Musa di Gunung Sinai. Benar sesuai. Jelas sudah. Sudah? Sudah? Siapa ini? Lunas. Sudah? Sudah? Abang kayak benci kali dengan aku kau. Jangan, kenapa kau benci-benci ini? Ini dia juga, ini kan manusia, katanya ajaran kasih. Kenapa harus benci-benci begitu? Iya. Kok Gimana aku baru ajaran kasih naik. dari dia? Aku baru Iya, naik. Siapa lagi nih? Kok Ya kan jadi nggak ada benci? mukanya bang, nggak apa-apa. Good Jangan night, mudah good kebakaran. Good Jangan night. mudah kebakaran. Jadi belum Bukan kelihatan tadi, selama. dengar. Jam dulu kan loh, ada- selama sore bang. Sore bang. Jadi bang belum kelihatan mukanya. Saya kira penghujat. Kalau tadi penghujat, habis lama saya. Ternyata Bisa, abang. begini. Dengar. Dulu potong-potong dulu ya. Iya, tadi ketika Bang Lunas naik, kamu bilang siapa ini lagi? Lunas. Kan berarti dia sudah tahu Bang Lunas kan? Benar tidak, Bang? Siapa ini? Iya. Ya? Itulah. Ketika saya lihat muka beliau, Lunas lagi. dengar dulu. Lunas Ini kompromi lagi. memang. Ketika saya melihat mukanya Bang Lunas, maka saya langsung begini, Apa maksudnya begini itu kan? Nah, ini merasakan mengakui kesalahan. Oh, mengakui Kan kuangkat saya kesalahan. Tuhan Dia lagi. sudah mengakui. Jadi Ya, Bang enggak Lunas lah. kita maklumi, dia sudah mengakui kesalahan dari tadi yang dia bicara itu salah. Luar biasa, ini yang saya suka. Apa kemana ini? Saya pikir cuman saya yang jujur. Ternyata temanku Kiko juga jujur juga ya. Nah, jujur kan? Sudah mengakui kesalahan kan? Jujur kan? Dari tadi bicara salah kan? Kalian ngomong apa dia sebenarnya? Kukira tidak cuman mengakui dia. Coba silakan tanya. Bang Loding itu udah terindikasi tukang royok. Sekarang saya pelajari seminggu ini, Bang Loding itu suka tukang royok. Oke, baik, kita kembali ke topik agar mendapat edukasi kepada netizen ya. Dengar baik-baik Bang Lunas ya. Bang Lunas dengar baik-baik. apa topik kita bang? Oke, Kiko mengatakan, topiknya, Pak. Kiko mengatakan bahwa penyaliban Yesus itu adalah sudah dinubuatkan. Ya, penyaliban Yesus itu sudah dinubuatkan. Nah, siapa yang menubuatkan itu? Saya pengen tanya sama Bang Kiko. Allah Bapa supaya Oke, tergenapi segala baik. sesuatunya. Sabar, tahan dulu. Allah Bapa saja. Oke, Allah Bapa. Allah Bapa menubuatkan tentang penyaliban dengan cara iblis harus membisikkan Yudas. Yudas harus menjual Yesus. Akhirnya Yesus ditangkap, Yesus dibunuh, Yesus lempari, Yesus ditombak. Berarti dalangnya ini dari siapa? Si pembuat nubuatan tadi? Dalangnya dari siapa? Kita tarik akarnya. Akarnya dari siapa? Yang menjadi skenario tentang Yesus ditangkap, yang menjadi skenario tentang Yesus harus dijual, yang jadi skenario tentang Yesus harus ditombak. Ini akarnya dari mana? Akarnya dari mana coba? Berarti ini semua rencana Bapa. Rencana Bapa agar nubuatan ini bisa terjadi dengan cara Apa sih skenario. nubuat itu? Apa yang disebut nubuat? Itu akan harus terjadi loh. Iya, berarti yang menjadikan nubuatan ini kan Allah Bapa. Menubuatkan ini kan Allah Bapa. Allah Bapa menubuatkan tentang Yesus dihadirkan ke dunia ini untuk menebus dosa manusia dengan cara dia harus ditangkap, dia harus dijual, dia harus ditombak, dia harus diolok-olok. Berarti itu setan itu. Maka di Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu. Karena Allah Bapa itu mengatakan, inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Datang-datang kamu mengatakan ini nubuatan tentang Allah Bapa. Kamu tahu enggak, nubuatan tentang Allah Bapa itu apa? Yang dikatakan dalam Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh orang yang bersalah. Terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatannya, dan seluruh bangsa mengatakan amin. Itu nubuatan dari Allah Bapa. Datang kamu nubuatan Allah Bapa harus Yesus tersalib, tertangkap,
Bagaimana kamu ini? Pastor loading, pastor loading. Nah, kalau saya begini pahamnya, Bang. Ini memang kan rencana penyelamatan ini kan memang rencana Tuhan karena manusia jatuh dalam dosa. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa rencana penyelamatan itu memang atas bantuan iblis, kerjasama lah. Mungkin ada kontrak kerja mereka kan begitu. Sama. Nah, ya kan? Iya. Kan begini, bukan? Kan begini Bang Pastor Loading, Bang Kiko. Kalau Yesus turun ke dunia ini, kalau semua orang Yahudi, orang-orang Farisi, orang-orang di sana waktu itu, semua dikuasai atau tidak dikuasai dengan iblis, tidak bisa dihasuti sama iblis, tidak mungkin Yesus dibun-bun, kan begitu? Iya kan? Berarti kesimpulannya memang ada kerjasama ini antara Allah yang buat skenario penyelamatan dengan iblis, Bang. Nah, ini yang jujur. Inilah Contoh, Bang. inilah Kristen yang jujur. Iyalah, kan begini. Contoh, Yesus datang. Kalau semua orang suci, Terus? contoh Yesus datang, semua orang waktu itu orangnya suci, tidak suka membun-bun, mereka taat hukum Taurat, jangan membunuh, jangan membenci, ya kan, bersaksi dusta. Itu kan lengkap saat itu, Bang, bersaksi dusta pun ada, ya kan? Karena sebenarnya Yesus ini tidak ada salah, ya kan? Nah, sebenarnya karena ada kontrak antara Allah dengan iblis, maka terjadilah bun-bun ini, gitu loh, Bang Kiko. Bagaimana menurut Bang Kiko? Jangan tanya saya, Bang. Tanya yang lain aja. Bukan, maksudnya begini loh. Itu memang kedatangan Yesus kan sudah diwahyukan, ya kan? Di Yesaya, di Mazmur. Kalau bahas firman ya jangan main-main kontrak-kontrak. Abang kira kontrak kawin di sini. Jangan Pak bilang kontrak-kontrak. Jadi saya nggak respon yang kayak gitu-gitu. Kalau bahas firman ya firman. Ini bukan itu dia bahas firman tadi. Kenapa Anda ini sebenarnya Mana ada kontrak-kontrak? Mana ada kontrak-kontrak? Oke, silakan. begini loh. Bang Kiko, Jangan kontrak-kontrak. Bang Kiko. Oke. Tunggu. Logika aja lah Bang Kiko, logika aja. Logika saja Bang Kiko. Nah, Yesus datang. Semua orang di sana, di Israel sana, di Palestina sana, semua berubah total. Mereka taat hukum Taurat, ya kan? Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta. Tidak mungkin Yesus dibun-bun, kan begitu? Ya kan? Kan semua tuduhan-tuduhan palsu yang dilontarkan ke Yesus, yang mengalamatkan ke Yesus untuk dia dibun-bun. Karena orang-orang Farisi, saksi-saksi dusta pada waktu itu, yang tidak benar, yang benar menjadi salah. Kenapa hal ini terjadi? Kenapa orang ini benar menjadi disalahkan? Berarti ada saksi-saksi dusta. Saksi-saksi dusta ini siapa yang menguasai pikiran dan hati mereka? Ya iblis. Kenapa Allah mengizinkan iblis-iblis ini menguasai orang-orang ini? Karena itu ada janji itu, kontrak kerja. Kalau menurut saya Bang Kiko, begitu. Karena gampang saja. Ya kan? Kontrak. Baca iya kan? Atau kitab. Bagaimana? Ini lagi nih. Secara holistik ya, baca dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, baru ketemulah nanti semua jawabannya. Jangan masuk ke tengah-tengah ayat, masuk ke tengah-tengah kitab.
baca secara keseluruhan, maka infil dapat semua. Oh, begini, begini, begini. Jangan, kenapa disalib? Kejahatan berarti ya penjahat dong. Kalian tuh berarti kesepakatan, ada kontrak antara iblis dengan Allah Bapa. Iya gimana kan? mau sama pakai kontrak-kontrak sama iblis sama Allah Bapa. Gimana ya? Contoh bang, begini kan ada itu nabi-nabi juga diizinkan oleh Tuhan untuk mencobai dia sampai semua keluarga meninggal, anak istrinya mati, binatang peliharaannya semua mati. Nah, kan ada juga itu bang. Dan itu ada ayatnya bahwa iblis itu berkomunikasi dengan Tuhan. Nah coba apa? Pastor Lewat Loding mana? tahu Lewat ayatnya kah? Nabi siapa lewat itu? berkomunikasi lewat apa? Lewat WA apa lewat telepon? Komunikasi kapan? Di Iblis mana? berkomunikasi. Iblis ke surga. Iblis ke surga. Oh, abang, Ini abang. ayatnya. Di Ini. surga ada iblis ya? Bahkan iblis ikut sidang. Nah, ini. Apa? Pastor Loading ayatnya tidak tahu kayak ini. Saya Siapa baru tahu, Nabi? saya catat. Saya bagian catat saja, silakan. Segala rencana jahat pasti iblis. Jahat ya, garis bawahi. Segala rencana jahat. Ini yang saya suka dari Pak Lunas ini kan, karena dia berdata semua. Jadi dia ini data dulu baru dia berbicara. Ada kawan saya yang kemarin itu bicara dulu baru data itu pun. Justru Dia saya bicara sudah terlalu data ke kanan. sudah baca semua. Kalau kalian masih cari-cari data, kalau saya sudah baca semua. Ayub. Ayub. Kisah Ayub, Bang. Ini Ayub lagi dibahas. Coba Ayub. Ayub. Semua terjadi atas kehendak Tuhan toh. Ayub saya tahu, apalagi Ayub. Itu berasal dari Iya. Iblis ketemu Tuhan. Nah, ini Iblis ketemu kita Allah bicara Bapa. Kita bicara di Ayub ya. Ayub, jangan nanti kesana dulu. Ini bicara Ayub nih. Oke, yang oke. benar-benar Tuhan mencobai keimanannya Ayub. Bahkan anak dan istrinya semua Iya. sampai meninggalkan, dan kerabat-kerabatnya. Iya. Benar ya? Tuhan mau melihat kesetiaan Iya. dan keimanan seorang Ayub sampai di mana? Sampai dia bukan diberikan apa ya? Diizinkan terjadi penyakit yang sangat, penyakit kusta, benar ya? Jangan coba-coba ke saya. Ayub lagi meram saya kalau udah urusan Ayub. Tuhan mencoba sejauh mana ketaatan dan keimanan seorang Ayub. Tokoh Ayub berasal dari tanah Ur kalau nggak salah. Nggak salah lagi tuh. Disebut dari Irak kalau sekarang. Ayub, jelas. Ternyata menurut pemikiran Ayub bahwa dunia itu hanya sebatas yang dia ketahui. Padahal lebih luas lagi. Lebih luas dari yang dia pikirkan. Datanglah iblis. Tuhan, bagaimana hambamu Ayub? Katanya dia orang saleh. Saleh loh. Orang yang taat. Orang yang jujur. Terutama dia tersandingkan saleh. Bayangkan loh saleh. Taat dan saleh. Dan sabar. Coba dulu coba tes keimanannya dengan cara ya si iblis ini nih memang benar menghadap. Iya kan, Akhirnya- dia menghadap Tuhan, bicara 4 mata. Ya tadi kan bukan Yang konsep 4 mata. penyaliban. Jadi Iya, jangan bukan maksud saya. Maksud Ngakuin saya dong. kalau ini ini cara Ayub. kalau Ayub ini ya. saja maksud saya begini Bang Kiko. Jangan kita iblis itu kita bilang itu dia lihat Allah itu dia takut. Tidak. Loh, mereka itu sahabat lama lah istilahnya kan.
Ini di Ayub ini mereka bicara kayak kenalan sahabat lama begitu loh. Seperti Saya sahabat bilang. lama. Iya, Segala kayak sesuatu teman. menurutnya. Data ya. Beliau pakai data masalahnya bagus mantap. Wow, Iya, ini ayatnya nih ada ini. yang aja masih lihat data, gue tahu. Ayub lagi dibahas. Meram saya. Kalau baca Bukan ayat, saya ambil maksud ayat. saya, poin saya di sini. Poin saya kan begini. Jangan kita bahwa iblis itu terlalu jauh dengan Tuhan. Tidak jauh-jauh amat, kan begitu. Ada banyak bukti ayat bahwa mereka bicara secara langsung, bahkan dialog, kan begitu. Iblis berbicara, Allah berbicara menjawab, iblis lagi, kan gitu. Berarti Poinnya, garis bawahnya, keberadaan iblis tidak pernah membuat suatu kebaikan. Selalu datang untuk membinasakan. Di situ garis bawah. Iya, percaya. Abang masih lihat data kalau saya, Pak. Saya baca ayatnya. Boleh. Saya baca ke ayatnya. Baca. Oke. Baca semua ya. Ayub baca Tunggu semua, ya. jangan satu. Baca semua. Dari Ayub 1. Semua sampai selesai. Begitu. Maksudnya? Makanya saya tahu. Loh? Oke. Sampai habis. Oke. Berapa ayat itu? Oke, saya baca. Saya baca ya dari Ayub 1:1 ya. Ya kan? Sampai habis. Bang Kiko, Sampai ya kan? habis. Ya. Oke. Ada seorang, saya baca nih. Ada seorang anak laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Saleh Ia kan? takut akan Allah. Gua tanpa data Iya, loh. dia orang Saleh. benar ya kan? Orang benar. Oke. Dan Ya. menjauhi kejahatan. Yes. Iya kan, dia menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, Benar. 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua di sebelah timur. Anak-anaknya yang laki-laki, anak-anaknya yang lelaki bisa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran. Ya. Ayat nih. Pesta. Dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub. Ia mempersembahkan kurban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirannya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis. Ini mulai datang juga iblis ini. Anak-anak Tuhan menghadap Allah, datang juga iblis. Maka berkatalah Tuhan kepada iblis. Tuhan berbicara ini. Dari mana engkau? Ini teman ini. Kemana aja? Lama tidak kelihatan, ya kan? Dari mana engkau gitu? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Ini bicara dengan iblis, Bang. Sebab dia seseorang sebab
tidak seorang pun di antara di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepadanya, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau, ini cerita teman, awalnya saja dari mana engkau gitu? Iya, Iya, iya ini kan? itu ada data temannya. Teman. Ada data Iblis temannya. itu, singkatnya iblis itu Ada bang. Jangan kau diutus. bantah, ini data. Itu data. Data itu data. Iya. Masa kau bantah data? Masa Bang Kiko bantah data? Oh oke, ada yang tanya di Dia bawah, masih baca-baca. poinnya apa? Poinnya Ada apa? yang tanya di bawah, poinnya apa? Poinnya Poinnya di adalah- sini bahwa Dia benar-benar orang yang taat dan saleh dan jujur. Imannya tidak bisa tergoyahkan. Selesai, intinya bukan- di situ. Gimana iya, sih? kalau Ayubnya oke. Terus apa? Ini kita bicara iblis ini. Ini kan kita berangkat dari kontrak kerja antara iblis dengan Allah kan. Makanya kita bahas Ayub. Kontrak lagi. Saya mau bilang bahwa iblis itu tidak jauh dengan Tuhan. Teman, iblis baru menghadap Tuhan. Tuhan duluan berbicara. Dari mana ke engkau? Berarti kan lama tidak ketemu. Ya kan? Allah juga kangen dengan iblis. Iblis bilang, saya menjelajahi bumi. Apakah engkau ketemu anakku Ayub? Ya kan? Berbicara. Ya inilah buktinya bang. Memang ujian kepada Ayub ini kan permintaan iblis dan disetujui oleh Tuhan. Tuhan bilang, oke, apapun yang kau lakukan jangan ambil nyawanya. Itu, iya kan?